terjadi di tempat ini. Aku percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menyatakan, kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Itu sebabnya Tuhan, kami selalu mengatakan dalam hidup kami, Engkaulah Allah yang luar biasa, Allah yang ganjal. Tidak ada Allah selain Engkau. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa. Tuhan, kami anak-anak-Mu. Karena begitu bangga kami melihat Engkau, melihat kasih-Mu, melihat kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Tidak hati-hatinya kami bersyukur dan berterima kasih Bapa-Ku. Tidak ada kata yang lebih indah yang keluar dari bibir kami Tuhan. Hanya ucapan syukur. Kau luar biasa bagi kami. Mungkin dunia selalu meninggalkan kami, tetapi kasih-Mu tetap menyertai kami. Engkau menenggang tangan kami, menopang kami, meneguhkan kami. Bapa, terima kasih. Tuhan, saatnya kami mau duduk diam. Kami mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Allah. Karena kami sudah siap. Jadikan hati kami, hidup kami menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika firman ditabur, benih-benih Tuhan tumbuh, terus bertumbuh, bahkan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satu apapun Tuhan, kuasa-kuasa apapun yang ada dalam ruangan ini, yang kami tahu hanya kuasa Allah yang ada di tempat ini. Dalam nama Yesus, kuasa itu akan merubah kami, memperbaharui hidup kami. Kami pulang dengan sukacita yang baru yang dari Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Pada orang percaya sama-sama katakan amin. Luar biasa. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Luar biasa. Saudara, dari tempat saya berdiri saya sampaikan shalom. Shalom. Kurang luar biasa. Semangat, lebih semangat lagi. Dari tempat saya berdiri saya sampaikan shalom. Luar biasa. Tuhan Yesus baik, amin. Sangat baik saudara. Luar biasa. Saudara, sebelum kita melangkah lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, saya undang saudara, ini momentum yang paling luar biasa dan saya sukai. Saudaraku, setiap pagi saya melakukan ini, saudara. Setiap kali keluar rumah, aku katakan ini dalam hidupku. Mari saudara, ini adalah kita punya iman. Gereja ini mempunyai iman seperti ini, saudara. Saya ulang sekali lagi, kalau tidak keberatan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita dengan iman, kita mau katakan ini, saudaraku. Saudara, Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Saya percaya kita sudah hafal semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Tahun 2022. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, dan termulia dari Tuhan sudah terjadi dalam hidupku. Saudara, sekali lagi dengan semangat, ya, katakan berapi-api dengan iman, saudaraku, semangat. Amin. Kata-kata ini ada dalam hidup kita. Kata-kata ini akan berjalan terus bersama dengan kita. Amen. Karena inilah yang kita imani. Amin. Saudaraku, saya percaya tahun 2022 mungkin hari ini bulan yang lain, tapi bulan depan kita lihat perubahan terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhiku. Tahun 2022 bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, dan termulia dari Tuhan sudah terjadi dalam hidupku. Haleluya. Amin. Kemudian Tuhan Yesus, silakan duduk saudaraku. Wow, luar biasa. Saya sangat berapi-api saudaraku memperkatakan ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang kekasih, saya senang dengan kata-kata Pak Gembala. Saya ingat selalu itu, saudara. Anak-anak Allah itu kuat dalam
dalam keyakinan. Amin. Amen. Oh, kuat dalam kepercayaan, tapi lemah dalam pengakuan. Lemah, saudaraku. Nanti kita bahas lebih dalam kata-kata ini, saudaraku ya. Nah, saudaraku yang terkasih, setiap kita, saudaraku, mengingini dan ingin selalu dipimpin oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amen. Ada yang nggak mau dipimpin Tuhan dalam hidupnya? Angkat tangan. Nah, semua mau. Mau dipimpin. Doa kita setiap hari mungkin itu. Tuhan, pimpin aku Tuhan dalam hidup. Kadang-kadang kalau kita nikmati firman Tuhan, kita bertanya gini, kenapa kita mesti berdoa seperti itu? Padahal kan Yesus kita adalah anak Allah, toh. Halo? Halo? Anak Allah, toh. Dan Yesus itu ada di dalam kita, toh. Mungkin gak sih Yesus memimpin kita? Tetapi kan setiap hari kita memperkatakan itu, Tuhan tolong aku, pimpin aku. Why? Kenapa? Nah ini saudara, kita akan bahas lebih lanjut, saudara. Luar biasa. Nah, saudara yang kekasih, tema kita di bulan Juni ini, saudaraku, Yesus adalah pemimpinku. Yesus adalah pemimpinku. Aku mengambil temanya ini. Yesus adalah pemimpin itu sendiri dalam hidupku. Amin. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau kita buka sama-sama. Sudah ada ayatnya di situ, ya. Ya, ada ayatnya di situ, saudaraku. Kita akan baca, kita akan dengungkan ini, saudara. Mari sama-sama kita bangkit. Berdiri sekali lagi, saudaraku. Kita naik turun dengan diri, duduk, nggak apa-apa, toh. Loh, ini kita dengungkan ayat ini, kita harus sungguh-sungguh, saudaraku. Yuk, Yesaya 41 ayat 10. 3, 4. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkanmu, bahkan aku menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu lagi ayat ini. Saya akan catat, saudaraku, saya suka dengan ayat Ulangan 31 ayat 8. Ini agak paralel, saudaraku, tapi kata-kata ini lebih lagi menunjukkan kepemimpinannya dia dalam hidup kita. Ulangan 31 ayat 8. Tolong dibuka. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Silakan duduk. Luar biasa. Nah, saudaraku yang kekasih, saudara, Yesaya 41 berkata begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Penyertaan Tuhan, saudara. Ya. Lalu saudaraku, Ulangan 31, dia lebih tegaskan lagi, bukan hanya menyertai, bukan hanya meneguhkan, bukan hanya menolong, tetapi dikatakan begini, sebab Tuhan, Dia sendiri. Saudara, dengar baik, saudara. Ya. Tolong dibuka lagi 31, Ulangan 31. Sebab Tuhan, dikatakan apa, saudara? Dia sendiri. Dia sendiri akan apa? Akan berjalan. Berjalan di depan. Artinya apa ini? Penyertaan. Memimpin, Pak. Dia di depan, saudara di belakangnya. Dia akan memimpin saudara. Kalau menyertai mungkin bersama, tetapi ini enggak. Dia yang di depan. Beda loh kata menyertai dan memimpin. Beda loh. Ya, ini dua kata yang berbeda. Menyertai itu bisa bersama-sama berjalan. Tetapi kalau memimpin, dia ada di depan kita. Lalu dia sendiri akan menyertai. Lihat ya, pertama dia memimpin, baru dia menyertai. Dan dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah. Nah, saudara yang kekasih,
Saya membaca satu buku yang sangat luar biasa menurut pakar kepemimpinan, saudaraku, ya, Bernard M. Bass. Ya, tahun 1990 dia menulis satu buah buku yang sangat luar biasa mengenai kepemimpinan, yaitu Bass and Struggle Handbook of Leadership. Itu pakar kepemimpinan, saudara. Mengatakan begini, pemimpin adalah agen perubahan. Nah, saya mau katakan gini, pemimpin itu adalah agen perubahan. Ya, merubah apa dia? Dikatakan oleh Baskit, yaitu seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain. Seseorang yang bertindak mempengaruhi orang lain lebih dari tindakan orang lain itu mempengaruhi dirinya sendiri. Tangkap maksudnya, saudara? Ya, tangkap maksudnya. Agen pemimpin itu adalah agen perubahan di dalam hidup seseorang yang mempengaruhi orang itu, ya, di dalam kehidupannya melebihi orang itu mempengaruhi diri sendiri. Coba bayangin, saudara. Artinya apa? Artinya pemimpin itu menguasai orang itu, saudara. Orang itu sudah tidak lagi mempunyai hak apa-apa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa, sehingga dia serahkan kehidupannya di dalam kepemimpinannya. Itu adalah agen perubahan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang kekasih, saya mau katakan begini, Yesus adalah agen perubahan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yesus itu adalah agen perubahan di dalam hidup kita. Dan Yesus adalah pemimpin itu sendiri yang berkata seperti tadi dalam Ulangan 31 ayat 8 ini. Dia ngomong itu dia sendiri. Yesus itu sendiri yang memimpin kita, yang menjadi agen perubahan di dalam kehidupan kita. Dan saudara, saya mau katakan begini, kata pemimpin yang dimiliki oleh Yesus itu adalah pribadi. Halo? Pribadi Yesus itu sendiri adalah pemimpin. Bukan sebutan, atau bukan jabatan, atau bukan karakter, tetapi pemimpin Yesus adalah pribadi sendiri. Amin. Amin. Jadi ketika saudara berkata Yesus memimpin saudara, artinya Yesus yang berjalan di dalam hidup saudara, bukan saudara. Bukan saudara sedang dipimpin orang, yang dipimpin orang yang bernama Yesus, bukan. Tetapi Yesus sendiri yang berjalan memimpin saudara di dalam hidup saudara. Dan saudara tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan kehendak saudara, karena kehendak saudara ada di bawah kehendak Yesus. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya pemimpin itu bukanlah sesuatu, tetapi pribadi Yesus itu sendiri. Nah, pribadi ini, saudaraku, ya, ketika kita melakukan pertobatan, kita mengaku Yesus dan mengundang Yesus hidup di dalam hidup kita, lalu dia masuk dalam hidup kita, mempengaruhi seluruh sistem kehidupan kita, serta merubah di dalam kehidupan kita. Setelah dia masuk dalam hidup kita, ketika kita mengundang dia, ya, menyatakan diri, aku terima engkau secara pribadi, dia masuk dalam hidup kita, merubah kebiasaan kita, lalu mempengaruhi seluruh sistem kehidupan kita yang lama menjadi yang baru menurut kehendaknya. Lalu dia bawa kita untuk masuk dalam kehendaknya dia, untuk mencapai kemauannya dia. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya, saudaraku, ya, saya mau katakan begini, saudara. Kalau Yesus ada di dalam saudara, makanya kalau saudara, kalau di ulangan 31 tadi, ya, ulangan 31 tadi ayat 8, semuanya, saudara, baik Yesaya 40 ayat Yesaya 41 ayat 10 selalu diikuti begini, walaupun dia menyertai, meneguhkan,
Tapi diikuti dengan kata-kata, janganlah takut. Betul? Betul, benar? Dan ini Ulangan 31 ayat 8. Dia tutup lagi dengan, janganlah takut. Janganlah patah hati. Kenapa, saudara? Kenapa dia terus, walaupun dia katakan, aku sendiri yang berjalan di depanmu, aku sendiri menyertai engkau, tetap dia katakan, janganlah takut. Kenapa, saudara? Karena kita penuh dengan ketakutan, saudara. Halo? Amin? Itu sebabnya, dengan ketakutan yang kita punya, dengan keraguan-keraguan dengan yang kita ada dalam hidup kita, terjadilah yang namanya krisis pengakuan, krisis kepercayaan. Sehingga kita tidak mampu menghadirkan Yesus yang sesungguhnya di dalam realita kehidupan kita. Gak mampu kita. Saudaraku, betul kita di dalam gereja ini, dalam nama Yesus kita berjingkat-jingkat, berlompat-lompat, saudaraku. Tapi ketika kita sampai di rumah, kita berhadapan dengan masalah, dengan pergumulan kita. Yesus menjadi yang nomor 2. Masalah yang menjadi nomor 1 dalam saudara. Halo? Itu sebabnya, saudaraku, pakar kepemimpinan itu ngomong, dia yang merubah kita. Dia yang mempengaruhi kita. Pertanyaannya, seberapa jauh Yesus mempengaruhi saudara? Seberapa jauh Yesus merubah hidup saudara? Seberapa jauh saudara menyerahkan hidup saudara kepada dia untuk memimpin hidup saudara? Ini yang perlu kita bahas sekarang. Ini yang menjadi momentum kita, yang menjadi momok kita di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menghadirkan kuasa Allah. Yesus katakan begini di ayat yang lain. Kalau engkau mempunyai iman sebesar biji sawi, gunung engkau pindahkan, engkau bisa campakkan dia ke dalam lautan. Bisakah kita lakukan? Apa yang menyebabkan itu tidak bisa kita lakukan? Padahal kita punya Tuhan. Apa yang menyebabkan Tuhan itu berbeda? Hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Apakah Tuhan yang berbeda-beda? Tidak. Sama semua. Tuhan saudara dan Tuhan saya sama. Pertanyaannya buat kita, sampai seberapa jauh kita hadirkan Tuhan di dalam iman kita, di dalam realita kehidupan kita. Itu yang penting. Berapa banyak hamba-hamba Allah menumpahkan tangan di atas orang sakit, bukan sembuh tetapi mati. Berapa banyak hamba-hamba Allah ketika menumpahkan tangan di atas orang sakit tidak sembuh, dan dia mulai ketakutan menyelimuti hidupnya, mulai pertanyakan kuasa Allah dalam hidupnya. Saudaraku, Yesus adalah agen perubahan dalam hidup kita. Saudara, masalahnya kita diperhadapkan dengan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau hadirkan satu tokoh dalam Alkitab. Di lain sisi Alkitab berkata, manusia ini manusia yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi ini. Nyatanya enggak. Dia tetap manusia, sama seperti kita. Tetapi saudaraku, dia terus dilatih Tuhan untuk dia menghadirkan kuasa di hadapan orang banyak. Dan pada akhirnya dia berhasil menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Wow, luar biasa. Saudaraku, Bilangan 12 ayat 3 berkata begini. Adapun Musa, dialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia. Garis bawah ini, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Kalau Musa lembut hatinya, berarti gampang dong menerima apa yang Tuhan katakan.
Halo? Betul gak sih? Iya. Betul? Kalau Musa lembut hatinya, dia tidak akan berdebat dengan Tuhan. Tidak mungkin. Mari kita lihat. Saudaraku, mari kita sama-sama lihat yuk. Keluaran 3 ayat 17. Di sini ada. Yuk, next. Ya, ini dia. Kita sama-sama baca, saudaraku. Demikianlah firman Tuhan 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah mereka. Dan aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, negeri yang berlimpah-limpah susu barunya kanan orang. Terus sampai di sini. Next. Oke. Nah, saudaraku, di sini ini ayat yang mana? 7 sampai 13. Lanjut given. Slide berikut given. Terlalu maju. Lalu sekarang suara Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Lihat di sini. Siapa yang ngomong ini? Tuhan. Tuhan. Kepada siapa? Pada Musa. Lihat ya. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jawaban Musa sama. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Lalu dia ngomong begini, maka aku yang akan menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dia pertanyakan Tuhan. Dia pertanyakan dirinya. Padahal saudaraku, sebelum Tuhan berkata seperti ini, apa yang Musa lihat? Dia lihat apa? Keajaiban, saudara. Yang pada masa itu, mungkin kalau kita hidup di zaman Musa dan melihat seperti itu, kita tercengang-cengang, saudara. Kita lihat pohon terbakar, tapi nggak terbakar pohonnya, tetap nyala. Nggak sampai di situ dia lihat, saudaraku. Nggak sampai di situ. Waktu dia menyimpang dan Tuhan melihat dia menyimpang untuk melihat pohon itu, apa yang terjadi? Halo? Apa yang terjadi? Allah ngomong. Coba bayangin, saudara. Musa sendirian lihat keajaiban itu, terus dia dengar suara Allah ngomong buat dia. Jangan engkau mendekati sekitar itu. Kenapa? Karena itu kudus. Saudara, Musa lihat keajaiban. Dan Musa dengar sendiri Allah bicara buat dia. Saudara, kalau kita melihat flashback, saudara, Petrus lihat apa? Bukankah Petrus juga melihat keajaiban-keajaiban? Halo? Bukankah Petrus melihat keajaiban? Tapi ketika dia diperhadapkan dengan masalah, lihat apa dia? Lihat masalah di depan dia, bukan lihat Tuhan. Ketika Tuhan melihat dia, baru dia sadar ada Tuhan di depannya. Musa, orang yang paling lembut, diperhadapkan dengan masalah. Waktu dia dibilang, siapakah aku ini Tuhan? Krisis kepercayaan dirinya. Ini yang pertama. Lalu maka aku akan menghadapi. Kedua, krisis kekuasaan. Dia nggak mampu melihat kuasa Firaun. Dia takut melihat kuasa Firaun. Padahal yang dia hadapi adalah kuasa Allah. Next. Nah, saudaraku, lihat, lalu firman-Nya. Allah ngomong begini. Allah loh yang ngomong. Bukan kayak kita gitu. Kita cuma lihat firman. Halo? Ini enggak. Audible langsung, Pak. Audible langsung.
Dia ngomong gini, bukankah aku menyertai engkau? Tuhan Allah loh yang ngomong. Kalau kita cuma lihat firman, Pak, dia Allah sendiri yang ngomong. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan berkata kepada mereka Allah nenek moyang, lihat, krisis apa lagi yang terjadi? Kepercayaan terhadap kuasa Tuhan ada dalam hidupnya. Saudaraku, orang yang lembut, yang Alkitab mencatat ini saja gagal menghadirkan Yesus Tuhan di dalam hidupnya. Siapa kita? Nah, saudaraku, saya mau katakan begini, saudaraku. Dengan narasi ini, narasi ini menceritakan di mana Musa melihat hal-hal yang ajaib dan mengalami yang namanya langsung ucapan Tuhan untuk memimpinnya. Tetapi krisis kepercayaan itu yang membuat Musa takut. Musa melihat masalah lebih besar daripada Allah yang dia lihat. Sehingga, saudaraku, Musa mengalami kegagalan untuk menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, kita juga sering menghadapi ini. Amin. Padahal ayat Yesaya pertama diingatkan kita, saudara. Kita diingatkan. Ulangan 30 juga mengingatkan kita. Tapi kita sering mengalami krisis demi krisis. Saudaraku, krisis ini tidak sampai di sini. Tidak sampai di sini. Krisis ini terus berlanjut. Bergerak mengikuti kekhawatiran Musa di dalam menghadapi masalah hidupnya. Di dalam menghadapi masalah kepemimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Ayat 13, ayat Keluaran 44, ayat 1 sampai dengan 3 itu krisis yang bergerak. Terus, saudaraku. Nah, pertanyaannya simpel, apa sih itu masalah? Apa sih itu kekhawatiran? Kalau kita melihat narasi yang diceritakan Alkitab mengenai Musa ini, apa itu masalah? Apa itu kekhawatiran? Masalah dan kekhawatiran adalah sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita mengalami kekalahan di dalam hidup kita. Padahal kita belum melakukan hal-hal itu, tetapi kita sudah dikuasai dengan kekalahan yang dibuat oleh iblis, sehingga kita tidak mampu menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita. Halo, itulah kekhawatiran. Saudaraku, saya tidak mengajarkan saudara, tetapi tips ini paling penting, saudaraku. Setiap kali saudara di tempat ini, saudara diajak untuk memberikan pengakuan Yesus Kristus segalanya bagiku, Roh Kudus memenuhi hidupku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu kita buat. Itu yang akan mengatasi kekhawatiran saudara dan masalah saudara. Amin. Itulah yang bisa menghadirkan Yesus dalam hidup saudara. Kalau saudara bukan itu dalam iman saudara. Setiap langkah hidup saudara, setiap segala berhadapan dengan apa? Perkatakan itu, Yesus segalanya, Yesus terlebih besar. Kita harus kuat dalam pengakuan. Amin. Kita harus kuat. Itu sebabnya di Glorious Ministry ini terus kita dengungkan Yesus segalanya bagi. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil. Masalahmu, pergumulanmu, sakitmu, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Pak, saya belajar banyak mengenai sakit penyakit. Kadang kita menganggap sakit yang sepele itu hanya perlu kerja. Saya mau tanya saudara, ketika saudara pusing, pilek, flu, apa yang saudara cari? Halo? Apa yang saudara cari? Bodrek.
sarna flu. Ketika saudara sakit gigi, apa yang saudara cari? Saudara duduk di bangku di kaki Yesus. Kita lebih senang dengan faktual yang nyata dibanding dengan faktual yang tidak nyata. Krisis kepercayaan kita. This is a real realita kehidupan kita. Ketika kita sakit flu yang bergerak dalam otak kita, Yesus nggak perlu tahu. Yesus kayaknya kalau penyakit ini nggak perlu. Cukup dengan bodek, cukup dengan sarna flu, cukup dengan yang lain. Tetapi kalau jantung, nah itu Yesus urusannya. Seringkali kita lakukan itu, Pak. Seringkali. Bukan mungkin saya juga, Pak. Malam ini kita belajar. Kita belajar untuk tentukan yang tadi. Yesus Kristus segalanya bagiku. Roh Kudus ada dalam hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan. Sakit lu, koreng, kudis, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. 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 Jangan cari salep. Dalam nama Yesus. Yuk kita lakukan. Seolah-olah kita main-main, Pak. Yuk nyatakan dalam hidup kita. Hadirkan Tuhan dalam segala sesuatu. Kenapa? Tadi iman kita bilang apa? Tahun 2022. Tahun 2022. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lakukan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sakit kepala dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam Yesus berkuasa. Yesus menyembuhkan. Yesus jalan. Saat ini bisa katakan setiap kali kita berhadapan dengan apapun. Katakan Yesus sediakan yang terbaik. Katakan sudah disediakan Yesus. Katakan sudah disembuhkan Yesus. Sudah dipulihkan Yesus. Setiap kali kita katakan yang hal-hal yang ajaib tentang Yesus. Kekhawatiranmu, masalahmu kecil di hadapan Allah. Amin. Amin. Saudaraku, 3 hal yang saya mau bagikan sore hari ini. Hal mengenai Tuhan Yesus adalah pemimpin kita. Yang pertama, yuk kita buka Roma. Buka yuk Roma. Kitab Roma 29 sampai 30. Mari kita baca sama-sama. Yuk. Roma 29 30. Roma 8 29 30. Ada? Yuk. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan mereka itu pula sampai 30 aja. Nggak usah lebih, saudaraku. Oke. Yang pertama, saudaraku, saya mau katakan begini. Ya. Kalau narasi Roma 8 ayat 29 sampai 30, saudaraku, dari awal, dari dunia ini belum dijadikan, saudara, Tuhan sudah merancangkan dan sudah membuat satu yang namanya blueprint, ya. Dia akan menjadikan kita targetnya. Halo. Yang pertama, kita adalah targetnya Tuhan. Dari semula, dari awal sebelum dunia ini dibentuk, kita sudah targetnya dia. Untuk apa targetnya? Untuk dia hidup di dalam hidup kita dan menjadikan kita segambar dan serupa kita. Saudara, segambar dan serupa Tuhan itu apa artinya? Segambar dan serupa Tuhan itu apa artinya? Mukanya aja yang segambar, sama gitu. Muka kita sama dengan muka Yesus, segambar dan serupa dia. Apa fisiknya sama kita?
Orang Israel tinggi-tinggi, saudaraku, besar-besar. Apa kita sama? Bukan itu maksudnya. Serupa dan segambar dengan Allah, itu adalah kuasanya. Kita bisa, makanya saudaraku, di kitab Kejadian itu, taklukkanlah bumi ini. Itu maksudnya, dengan kuasa yang sama seperti Yesus kita taklukkan itu. Halo. Kenapa? Kita sudah ditetapkan menjadi targetnya dia untuk serupa dan segambar dengan dia. Di sisi yang lain kita berkata, aku akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari apa yang aku lakukan. Halo. Amin. Artinya apa? Yang Yesus lakukan kita dapat lakukan. Yang Yesus perbuat mungkin lebih besar yang kita bisa buat. Saudara, imani itu. Amin. Kita adalah targetnya dia. Dari awal. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan dia. Dan kata-kata dia untuk kita, taklukkanlah bumi ini. Amin. Jadi ini ibu-ibu mungkin enggak ya? Nona gitu. Siapa? Yuli. Kamu siapa namanya? Ya. Kalau ke kuburan jam 12 malam enggak perlu takut. Masih takut? Yuli jalan di kuburan jam 12 malam takut. Ya? Kamu takut deh? Nggak takut ya? Kalau jalan malam-malam di kuburan gitu sendiri, ya? Saya sering bawa istri saya. Istri saya juga kadang-kadang der-deran ya. Saya sering bawa. Saya setiap Natal, saudara, ya jam 12 malam itu saya nyalain lilin di kuburan, saudara. Saya di situ menikmati. Benar. Iya. Dan saya mau katakan begini, kalau saudara sering ke kuburan apa itu? Menteng Pulo, saudara. Tanggal 25 itu pasti ramai orang. Iya betul. Banyak yang nyalain lilin di tengah-tengah kuburan, tengah-tengah alam. Jam 1, jam 2. Iya. Dan saya paling senang melayani orang. Itu istriku di belakang. Jam 2 malam untuk berdoa bagi orang. Jam 2 malam, saya paling suka itu. Karena di waktu itu orang sepi, tidur semua, nggak rame. Kita datengin dia di tengah-tengah malam, dia lagi tidur, nggak perlu dia tahu kita berdoa bagi dia. Itu orang Pak. Hah? Orang. Saya suka itu. Istriku sekali waktu, saudara, ada temanku meninggal di Jakarta Utara. Rumah sakit apa itu? Koja ya? Iya. Di lantai 4. Tengah malam jam 1. Saya harus melayaninya. Saya datang berdua dengan istriku. Sepi, Pak. Saya bawa istriku. Istriku ngomong begini, apa saja. Saya mau katakan begini, roh yang ada di dalammu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amen. Tidak perlu takut, Pak. Betul. Kalau hal itu saja you takut menghadirkan Tuhan, gimana you menghadapi masalah yang lebih besar menghadirkan Tuhan? Halo, padahal Yesus sudah ada di sini. Yesus ada bersamamu, Yesus ada memimpinmu, meneguhkanmu, menolongmu. Amin. Apa yang kau takuti? Musa takut. Dia tidak dapat menghadirkan Tuhan. Pada akhirnya Allah sendiri berkata dan marah Allah kepada Musa. Di sampingmu ada saudaramu. Pakai dia untuk berkata-kata. Dia krisis perkataan, pengakuan. Dia tutupi kelemahannya dengan ngomong begini kepada aku berat lidah. Ada dia ngomong. Dia ngomong aku berat lidah. Sampai kayak gitu, Pak. Saking melihat masalah itu besar di hadapannya. Kalau Daud berbeda, Pak. Daud berbeda. Kalau Bapak sudah melihat itu, saya senang juga itu Pak Gembala kirim mimpi yang hamil lumayan.
Doa Allah besar lalu mengenai Daud, coba. Sangat luar biasa. Daud ketika dia menghadapi masalah, dia lihat Goliat, tetapi dia ngomong begini dengan imannya. Siapakah orang yang tidak bersunat ini? Iman yang ngomong itu, bukan Daud. Lalu apa yang dia lakukan? Dia lari menghadapi Goliat. Dia lari menghadapi Goliat. Dia hadapi itu dengan imannya dia. Musa berbeda. Nah, 3 hal. Yang pertama, ingat kita adalah target Tuhan. Untuk menjadi Tuhan ingin menjadikan kita serupa dan segambar Dia dengan kuasa yang Dia punya. Kita punya kuasa. Kita bisa memerintah itu. Kita bisa memerintah semua yang ada di dunia ini dengan kuasa yang Allah, yang sama dengan Tuhan. Dan kita seringkali memakai tanda petik ini. Kita adalah Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Halo. Halo. Saudara percaya nggak saudara Tuhan? Kalau di teologi bingung. Kamu sekolah teologi ya? Kamu percaya nggak kamu Tuhan? Hah? Kamu Tuhan bagi setiap orang? Nggak percaya? Kamu dapat menyembuhkan orang? Benar. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan orang. Halo. Kita Tuhan bagi semua orang. Amin. Tanda petik, saudara. Tanda petik kita akan menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Halo? Kita targetnya. Yang kedua. Yang kedua. Nah, saudaraku, Keluaran 13 ayat 12 ayat 17, Yesaya 41 ayat 10 yang kita sudah baca, saudaraku, ya. Narasi ini juga mengatakan, ya, memimpin itu adalah kemampuannya Tuhan sendiri untuk kita, kan? Coba saudara bayangin, saudara. Saudara bukan saudara yang datangin Tuhan, bukan. Enggak. Tuhan sendiri yang turun untuk bertemu dengan saudara. Coba saudara bayangin. Memang saudara capek-capek gitu datangin Tuhan? Enggak. Sekalipun saudara berdosa, Tuhan turun buat saudara untuk datang kepada saudara. Coba bayangin. Memang saudara dalam posisi yang benar? Enggak. Kita adalah orang-orang berdosa. Tetapi Tuhan sendiri datang buat kita. Dia mau memimpin kita untuk menjadi tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, Pak. Dia ribel, Pak. Dia buat, dia rubah kita. Dia buat kita menjadi baru untuk mencapai tujuannya dia. Yang ketiga, cepat-cepat saja. Takut kelewatan. Yang ketiga, Pak. Nanti kita bisa bahas dulu, ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Ini juga kita sudah baca, saudaraku, Roma 8:29. Ya. Saya suka terjemahan itu. Terjemahan sederhananya, ya. Menurutnya begini, karena sejak semula Allah itu sudah mengenal saudara dan saya. Halo? Ya. Saudara, saya mau bilang begini. Ya. Tuhan itu tanpa batas, ya, tidak ada yang membatasi ruang dan waktu, ya, tanpa batas. Artinya sebelum dia bentuk, dia sudah kenal saudara dan saya. Amin. 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 Sebelum dia bentuk, kita jadi dari tanah liat, belum apa-apa. Dalam rancangan dia, dalam benak dia sudah kenal saudara dan saya. Dan dia sudah menjadikan target kita, targetnya dia untuk menjadi serupa dan segambar dia. Karena sejak semula Allah sudah mengenal saudara. Dan sejak semula, sebelum dibentuk, sebelum dalam rancangannya, dia sudah mengasihi kita. Amin. Dan dia berencana supaya kita menjadi serupa dengan anaknya. Maksudnya Yesus loh, Pak. Iya. Ya. Supaya Yesus itu menjadi yang suruh. Menjadi pilot projectnya dia. Yesus itu menjadi pilot projectnya, sehingga dia menurunkan kita ini menurut serupa dan gambar pilot projectnya dia. Itu maksudnya. Dan kita menjadi serupa dan segambar. Amin. Amin. Amin.
Halo. Kita punya kuasa. Amin. Katakan, kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Katakan sebelah kanan saudara, saya punya kuasa. Saya punya kuasa. Haleluya. Lakukan itu. Ngomong itu terus. Ngomong. Lakukan. Saudaraku, di Cina, saudara, sekarang ini, saat ini, untuk lulus menjadi sarjana teologi, paling tidak dia harus bisa menyembuhkan orang. Itu syaratnya. Ini benar lah. Saudara boleh baca. Saudara dulu, silakan. Tetapi bukan itu, Pak. Bukan itu. Bukan lihat kehebatannya. Tetapi dia bisa menghadirkan Tuhan, Pak. Itu yang penting, kita bisa hadirkan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana you bilang you anak Tuhan sementara Tuhan tidak hadir dalam hidup saudara? Ketakutan dan kekhawatiran yang ada dalam hidup saudara. Bagaimana kita bisa katakan saya adalah anak Tuhan? Hari ini mungkin kita gak punya apa-apa, tapi kita punya Allah yang sanggup memberikan apa-apa. Amin. Amin. Tahun 20.000 segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan Sudah terjadi atas ini. dengar baik-baik, Pak. Dengar baik-baik. Bukan nanti, bukan. Nggak pasti, nggak. Tapi sudah terjadi. Itu pegang baik-baik, sudah terjadi. Hari ini aku nggak punya rumah, Pak, tapi aku tahu aku punya rumah. Hari ini aku tidak punya apa-apa, tapi aku tahu aku punya apa-apa. Hari ini anak-anakku punya apa-apa dan baik. Hari ini keluarga kita dalam keadaan baik, sehat, sempurna. Karena Allah menyertai saudara. Allah memimpin saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya. Saya undang WL untuk kita naikkan pujian. Aku yakin kau hadir di sini. Haleluya. Saudara, tutup mata saudara, buka mata hati saudara, lihat dengan roh saudara, lihat dengan roh saudara. Yesus ada di samping saudara, Yesus memegang saudara. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau kuasa di sini. Dekat di sini. Dengan lembut saudara
pagi ini, dengar baik. Tuhan ada bersamamu. Tuhan menyertaimu. Tuhan memimpin hidupmu. Dia memimpinmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kalau kau punya penyakit, kalau kau punya masalah dengan sakit penyakit, kalau kau punya masalah dengan keuangan, kalau kau punya masalah dengan saudaramu, masalah apapun yang angkat tanganmu, Tuhan Yesus akan memimpinmu. Dengarkan baik, Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Yesus selalu menyayangimu. Yesus selalu ingin menolongmu. Mari jangan malu saudaraku. Jangan malu. Lama syakaya lama tukuna lama syakaya. Lama syakaya lama tukuna lama syakaya. Lama syakaya lama tukuna. Hikaya lama takala lama sikala lama 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 sikala. Lama takala lama takala lama sikala. Kira lama takala lama sikala lama takala lama. Kira lama syakala lama sikala. Haleluya. Jesus, Jesus, I beg you. Aku berkata aku akan menolong setiap kami. Aku berkata aku memimpin kami semua. Aku berkata aku yang ada di depan kami. Itu sebabnya Tuhan. Aku tahu hidupku akan baik-baik saja. Setiap saudaraku yang akan datang, masalahmu sudah selesai. Allah katakan sudah selesai. Yesus katakan sudah selesai. Sudah dipulihkan, sudah disediakan, sudah ditetapkan. Haleluya. Tuhan terima kasih. Aku bangga memiliki Allah seperti itu. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami terus memberkatakan Engkau segalanya bagi kami. Roh Kudus ada dalam hidup kami, memimpin kami. Bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Tahun 2020 ini kami terjadi perubahan yang besar, terjadi yang ajaib, hal yang luar biasa dalam hidup kami.